Tapi kalau dia fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, maka masyarakat bisa menggunakan jalan, jembatan yang bagus itu untuk ojek. Betul. Dia bisa jualan sayur, Dia walaupun hanya punya modal sepeda. Hasil bumi kan, Iya, yang dia tanam, semacam ya sayur-sayuran lah. Iya, Itu bisa dia akses ke kabupaten, ke pasar iya, yang ke pasar yang terdekat. Iya. Dengan adanya infrastruktur. Adanya infrastruktur. Kemudian masyarakat yang bisa beli mobil kelas Xenia, Avanza bisa taksi, ya kan? Yang bisa beli Mikrolet bisa taksi, yang bisa beli pick up Grand Max, Futura dan lain sebagainya bisa jualan. Yang Pak Zul katakan itu urat nadi perekonomian. Urat nadi ekonomi masyarakat. Penting sekali, Pak. Justru itu pemimpin di tingkat manapun, baik desa, kabupaten, provinsi maupun pusat, kalau dia tidak punya semangat membangun infrastruktur dasar, tinggalkan ya. Jangan peduli apa namanya, siapa orangnya, latar belakang, baik agama maupun organisasi. Lupakan. Ternyata kualitas manusia itu ada di nawaitunya, di niat. Di niatnya, Pak. Apa keberpihakannya pada masyarakat. Itu yang maksudnya jadi tanda tanya besar. Ini kok di Jakarta di demo besar-besaran ya? Anak-anak kita yang di Taliabo yang belajar jadi mahasiswa di studi, ambil studi Jakarta, demo terhadap pemimpin daerahnya, dalam hal ini bupatinya. Di pergolakan juga di Taliabo juga itu cukup maksudnya mereka mengkritisi kebijakan Pak Bupati yang maksudnya cenderung berfoya-foya seperti Bapak katakan. Sampai ke Barcelona nonton bola Piala Dunia atau semacam begitu. Jadi kita tidak tahu ada ke Barcelona untuk nonton bola, yang jelas ke Barcelona. Pernah sampai ke Eropa juga ya? Iya, bukan ke Amerika. Bukan cuma satu benua Eropa, mungkin sampai benua Amerika. Amerika ada baru-baru ini ke Amerika. Begitu. Wallahu alam apa manfaatnya bagi masyarakat. Yang jelas kebutuhan masyarakat bukan dia ke Amerika atau ke Barcelona. Ya dibutuhkan masyarakat bagaimana jalan itu bisa. Saya heran. Kenapa kok orang seperti begini dia bebal? Maksudnya kalau itu jahil, kalau dalam bahasa agama jahil, tidak ada perasaan, saya ini sudah disoroti di medsos, sudah dikritisi lewat TikTok, lewat Facebook umpamanya, lewat teriakan-teriakan mahasiswa yang menerakan suara keadilan lewat parlemen jalanan seperti begitu. Tapi maksudnya kenapa sampai ada manusia seperti yang berjiwa bebal begitu, yang dalam istilah agama jahil seperti begitu. Jahil istilahnya ya. Semua dia punya kalbu itu sudah tertutup, maksudnya begitu, dari hati nuraninya itu sudah tertutup dari penderitaan rakyat seperti begitu. Itulah yang kemungkinan disebut dengan Fir'aunisme. Fir'aunisme. Berarti Fir'aun zaman sekarang itu masih ada ya? Masih ada. Dia punya, walaupun itu Fir'aun di zaman dulu itu yang menjajah penduduk Mesir ya? Iya. Kemudian mereka diperbudakan, dibantu oleh Rasul itu Musa dan Harun seperti begitu untuk menolong kaum mustadafin, ya, kaum tertindas pada waktu itu oleh kaum Fir'aun. Di zaman sekarang juga ini ternyata ada ya di daerah itu, daerah tertinggal. Jadi memang dunia ini bukan cuma sekedar skop kecil di wilayah kabupaten otonomi baru yang masuk dalam kategori 3T itu, tapi juga negara-negara yang dianggap hari ini tertinggal itu bukan karena dia tidak punya potensi, bukan karena negara itu miskin, tapi karena ada Fir'aun di tempat begitu. Cuma begini, maksudnya ketika dia studi banding ke daerah lain, tahu saja jauh-jauh daerah tetangga kayak Balut, Bangkep, dia melihat infrastruktur, ada dermaga, jalan, jembatan yang sudah bagus untuk bisa kelancaran, dipergunakan kelancaran ekonomi lah, secara holistik di daerah situ. Apakah tidak ada timbul di dalam jiwa atau hatinya dari pemimpin itu bahwa daerah saya sudah
tertinggal dengan daerah lain seperti begitu. Bahkan bupati ini tinggal di Jakarta. Oh begitu. Datang ke kabupatennya tempat dia bertugas itu palingan 1 hari, 2 hari, Baru sudah berangkat lagi. 3 hari berangkat lagi. Berbulan-bulan di Jakarta baru datang 1 hari, 2 hari, 3 hari berangkat lagi. Begitu hidupnya. Artinya kondisi daerah lain yang maju itu harusnya menjadi pelajaran, menjadi informasi bahwa bagaimana, iya, apa yang ada di tempatnya orang itu dibawa ke kampung. Ya, yang positif nih. Yang positifnya itu dibawa pulang. Ternyata tidak begitu. Sampai detik ini faktanya 3 kecamatan terdekat yang hanya ditempuh dengan jarak 40 km jalan darat tidak diaspal sampai detik ini. Malah tidak ada yang tidak sampai 40 km, mungkin ada sekitar 20, cuma 30, 26 km. 26 km, iya. Luar biasa sekali. Iya. Ibu kota kabupaten itu menuju kecamatan terdekat 26, baru kecamatan di sebelahnya cuma 40. Cuma 14 km dari kecamatan yang di tengah ini. Jadi total 40 km, 3 kecamatan berdampingan tidak diaspal jalannya sampai detik ini. Sudah 2 periode bupati itu menjabat. Bahkan dia sekarang mau calon gubernur Maluku Utara. Dia rencana calon gubernur Maluku Utara dengan prestasi model itu. Hanya banggakan dia dapat piagam. Katanya ada satu desa jadikan desa wisata. Desa wisata yang dimaksud tidak ada objek wisata yang kita bisa lihat. Nah bagaimana juga kalau infrastruktur akses mau ke tempat wisata itu kalau tidak di... Ya itu kan aneh ya. Bangun. Dia promosi pariwisata tapi tidak ada infrastrukturnya. Infrastruktur pendukung. Tidak ada. Jalan akses orang mau ke daerah itu kan. Daerah wisata itu. Ini kan pemerintah yang waras. Itu kan ketika dia mempromosikan objek wisata. Maka infrastruktur menuju tempat itu sudah harus terbangun terlebih dahulu. Supaya objek wisata yang dipromosikan tadi ini bisa punya potensi yang masuk ke daerah PAD. Para investor yang mau tanamkan semacam bikin restoran di objek wisata, perhotelan atau apa namanya kayak resort ya, seperti begitu yang orang suka diving. Itu kan tersedia dia punya itu kalau jalannya tidak bagus bagaimana mau investasi ke situ. Objek wisata kan sebuah produk, sebuah barang yang mau dijual kepada manusia. Lah manusia mengakses objek produk Anda tadi itu dengan cara apa? Kalau harus lewat laut yang berbiaya mahal, bahkan bandara sampai hari ini tidak bisa dibangun. Sementara negeri itu, kabupaten yang saya maksud itu punya 2 landasan pacu peninggalan logging di tahun 70-an, 80-an. Bekas-bekas sampai hari ini lapangannya masih utuh, tinggal di aspal selesai. Oh, tinggal dibangun lah apa? Iya, tinggal timbun di pengerasan lalu di aspal selesai. Pesawat bisa landing. Kalau tipe itu kan mungkin ada tipe itu baling-baling atau apa. Ya kan kita belum bisa harap seperti pesawat yang mendarat di Luwuk karena ini kan kabupaten baru. Ya jelas jenis pesawat yang turun kan tipe Fokker dulu yang mungkin kapasitas mungkin 20 orang atau di bawah 20 orang. Yang penting kan penerbangan setiap hari. Ada ya. Iya, andai kata itu yang jadi, lihat Irian. Irian sana itu bandar landasan pacu tidak diaspal, bisa itu pesawat Fokker mendarat. Betul. Kenapa dia harus berpikir jalan kampung, jalan desa saya lihat itu di video di Papua itu pesawat punya tempat landasan pacu. Iya, bisa. Yang penting dia lurus sejauh paling 1.000 meter. Cuma 500 meter cukup, Pak. Bisa ya kalau bisa. Pesawat Fokker. Iya. Daerah otonomi baru jangan dulu menghayal membangun landasan pacu seperti provinsi. Palu atau Luwuk. Iya. Contoh di Wakatobi itu landasan pacunya tidak dipakai sekarang ini. Mati itu penerbangannya. Mengapa? Karena sudah berpikir bandara yang standar nasional atau standar internasional. Begitu pula di Ampana. Saya dengar kabar itu landasan pacunya sudah mati. Pesawatnya mati, tidak mendarat lagi karena kehabisan penumpang. Ampana, Pak. Ampana. So tidak lagi beroperasi. Tidak beroperasi. Padahal dibangun semewah mall. Hampir sama lapangan Mutiara. 2 landasan, ada 1 runway, pesawat untuk yang landas yang apa? Yang landing dengan yang mau take off. Dibikin 2 DP runway. Luar biasa. Itu kan berlebihan. Harusnya dibandingkan dengan Luwuk ini cuma 1 bisa penerbangan sesibuk ini kan.
Jadi untuk daerah otonomi baru, ini kita punya usulan yang kita yang hidup di daerah tertinggal ini, itu pemerintah bangun bandara itu untuk pesawat jenis Fokker dulu. Yang baling-baling itu ya, Iya, jenis baling-baling. iya. Artinya walaupun dia tipe mesin jet, tapi yang tipe kecil, yang kapasitas Ya, di bawah 50 Ya, penumpang, di bawah 50. atau di bawah 40, di bawah 20. Yang penting penerbangan Tapi penerbangannya rutin dan bila perlu disubsidi oleh pemerintah. Karena itu daerah tertinggal untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nah, maka penting itu transportasi. Jadi lebih baik pemerintah fokus membangun infrastruktur, jalan, dan sarana transportasi ke daerah tertinggal daripada dia bagi-bagi sembako, BLT. Lebih baik dihapus itu, tiada guna. Tiada guna itu. Tiada guna, Pak. BLT itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang biasa orang kata itu apa,